Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 243. Gu Qingyi sangat marah dan berpaling dari Qin Ming. Melihat pemandangan yang menurun dengan cepat di jalan, setiap pengalamannya dengan Qin Ming terlintas di benaknya, dan dia tidak ingin percaya bahwa Qin Ming adalah orang yang begitu tercela dan tidak tahu malu. Pria. Qin Ming menggambarkan jalan yang baru saja dia kunjungi kata demi kata. Ketika mobil berhenti, Gu Qingyi mendongak dan melihat lampu neon Hotel Duroy. Wanita cantik, silakan keluar dari mobil. Kami telah tiba di hotel dan saya sudah memesan kamar tamu. Saya harap saya dapat meninggalkan Anda kenangan yang tak terlupakan malam ini. Qin Ming keluar dari mobil dan membuka bagian belakang pintu dengan sopan. Pria itu memberi isyarat tolong. Gu Qingyi memiliki wajah yang cantik dan berkata dengan dingin, "Qin Ming, jika kamu berani melakukan apapun padaku, aku bersumpah akan memutuskan semua hubungan denganmu mulai sekarang." "Apakah kita memutuskan semua hubungan?" Qin Ming tersenyum main-main, "Nona, jangan menyesalinya." Setelah mengatakan itu, Qin Ming meraih tangan halus Gu Qingyi dan masuk ke hotel. Gu Qingyi berjuang beberapa kali tetapi gagal melepaskan diri, dan menyerah tanpa daya, ingin melihat apakah Qin Ming akan melakukan sesuatu yang tidak diinginkan padanya. Sampai saat terakhir, dia masih memiliki fantasi di dalam hatinya, berharap itu adalah lelucon Qin Ming. "Puan, Nona, ada yang bisa saya bantu?" Petugas meja depan bertanya dengan sopan ketika dia melihat gadis emas yang berbakat dan cantik mendekat. "Tidak, temanku sudah memesan kamar 808 untukmu," jawab Qin Ming, menarik Gu Qingyi langsung ke lift. Dia benar-benar harus memesan kamar, dan itu hanya satu kamar. Gu Qingyi mencibir diam-diam dan merasa sedikit kedinginan. Tidak lama kemudian lift berhenti di lantai 8. Qin Ming menarik Gu Qingyi turun dan menemukan kamar 808. "Puan, apakah Anda memerlukan layanan khusus?" Qin Ming mengetuk pintu, suaranya menjadi begitu lembut dan menawan sehingga orang yang tidak curiga pasti akan mengira dia adalah wanita cantik. "Melalui lubang intip, samar-samar Anda dapat melihat sosok yang berkedip di dalam pintu, tetapi jika Anda melihat keluar melalui lubang intip, Anda hanya dapat melihat setengah dari tubuh anggun Gu Qingyi, dan Anda tidak dapat melihat Qin Ming." "Layanan khusus apa yang Anda berikan?" Mengikuti suara pria yang tertarik, pintu perlahan terbuka. Mendengar suara ini, Gu Qingyi merasa sangat familiar. Karena dia marah pada Qin Ming, dia tidak menyadari siapa orang itu untuk beberapa saat. "Menjadi orang yang hidup, apakah kamu membutuhkannya?" Qin Ming tiba-tiba mendapatkan kembali suara aslinya dan meninju wajah pria yang membuka pintu, lalu dengan paksa menarik Gu Qingyi masuk dan menendang pintu hingga tertutup dengan tumitnya. "Sial, beraninya kau memukulku." Pria itu menutupi wajahnya kesakitan dan mengumpat. "Bakat." Gu Qingyi terkejut saat melihat penampilan pria itu. Dia tidak pernah bermimpi akan bertemu Gu Keijun di sini. "Saya jamin malam ini tidak akan terlupakan bagi Anda, tetapi tidak seperti yang Anda harapkan." Qin Ming menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata dengan kecewa, "Saya tidak menyangka bahwa saya akan menjadi begitu tak tertahankan di hati Anda. Jika saya benar-benar niat jahat terhadapmu, aku tidak akan menunggu sampai sekarang." Apa yang terjadi?" Hati Gu Qingyi tersengat, dan dia dipenuhi dengan penyesalan. Tanpa banyak pengorbanan Qin Ming untuk menyelamatkannya, dia tidak akan hidup sampai sekarang, itu tidak akan cukup untuk membalasnya. Bahkan jika dia benar-benar memiliki niat jahat terhadapnya, tidak masalah jika dia mengorbankan dirinya sendiri. Dia seharusnya tidak mengucapkan kata-kata ekstrim itu kepada Qin Ming. "Kamu." Melihat Qin Ming dan Gu Qingyi di depannya, Gu Keijun tertegun dan melupakan rasa sakit karena dipukul. "Apa tujuanmu datang ke Paris? Ceritakan berdasarkan fakta. Jangan biarkan aku." "Masalah." Qin Ming mencengkeram kera Gu Keijun dan mendorong pria itu ke kamar mandi, sehingga dia tidak akan membangunkan orang luar dengan berteriak nanti. "Lepaskan aku." Gu Keijun meronta, "Jika kamu berani tidak menghormatiku lagi, aku akan memanggil polisi." "Saya masih berharap Anda akan menelepon polisi, berkolusi dengan teroris, dan melakukan serangan teroris di Paris untuk melihat apakah polisi Paris akan membiarkan Anda pergi." Qin Ming mendorong Gu Keijun keluar dengan paksa dan berkata dengan dingin. Plop. Gu Keijun terhuyung dan duduk di toilet. Sebelum dia bisa berdiri, Qin Ming menginjak dadanya. "Izinkan saya mengatakannya lagi, apa tujuan Anda datang ke Paris? Jika Anda tidak mengatakan yang sebenarnya, disinilah Anda akan dimakamkan." Qin Ming memberikan sedikit kekuatan lagi dan berkata tanpa ekspresi. Di pesawat menuju Paris, setelah penyerangan, Qin Ming menelepon Zhou Ziyi dan menyuruh Zhou Ziyi untuk mencari ahli pelacakan dari 10 pembunuh teratas untuk mengikuti Gu Keijun secara diam-diam dan memantau setiap gerakannya. Sore harinya, Qin Ming menerima telepon dan mengetahui bahwa Gu Keijun telah tiba di Paris dan disergap di malam hari. Qin Ming tidak tahan lagi, jadi dia datang ke pintu bersama Gu Qingyi. "Aku di sini untuk jalan-jalan. Terserah padamu untuk mengurusnya. Lepaskan tanganmu dariku," kata Gu Keijun kasar. Qin Ming mencibir dengan sungguh-sungguh, tiba-tiba mengangkat kakinya, dan menusuk jari kakinya ke bawah seperti pisau. Dengan satu klik, salah satu tulang rusuk Gu Keijun terlepas. Rasa sakit itu menyebabkan pria itu berteriak seperti babi dan jatuh dari toilet.
Kesabaran saya terbatas. Setiap 5 detik jika Anda tidak mengatakan yang sebenarnya, saya akan mematahkan salah satu tulang Anda untuk melihat apakah mulut Anda keras atau tulang Anda keras. Sial, dan itu menakjubkan. Bu Keijun menutupi dadanya, mengerang kesakitan, sambil menatap tajam ke arah Qin Ming. 5 detik lagi. Qin Ming mengangkat kakinya lagi tanpa ragu-ragu dan menendang lengan Bu Keijun. Ah! Bu Keijun berteriak dengan suara panjang, dan lengan kanannya patah dan berubah bentuk. Berhentilah berkelahi. Bu Qingyi tidak tahan lagi dan menasihati. Bujukan tidak efektif. Jika dia tidak mengatakan apa-apa, saya akan memukulinya sampai dia berkata dengan dingin. Bu Qingyi tiba-tiba merasa jarak antara dia dan Qin Ming semakin lebar, seolah-olah ada celah. Dia lebih suka melihat wajah Qin Ming yang ceria dan riang daripada Qin Ming memperlakukannya dengan begitu dingin mobil. Kata-kata itu sangat menyakitinya, yang membuat Bu Qingyi semakin menyesal. 5 detik lagi. Qin Ming mengulangi dengan dingin dan kejam, dan menendang keluar lagi. Retak. Lengan kiri Gu Keijun patah sebagai tanggapannya. Dia berguling-guling di tanah kesakitan, dan tetesan keringat mengalir di dahinya. Jangan berkelahi, kataku, aku datang ke Paris untuk bertemu seorang teman. Jawaban salah. Qin Ming mengangkat kakinya lagi dan menendang salah satu tulang rusuk Gu Keijun. Gu Keijun sangat kesakitan sehingga dia tidak tahan dengan siksaan dan ingin segera pingsan. Keijun, apa yang kamu lakukan di Paris? Katakan padaku secepatnya, kalau tidak dia akan benar-benar memukulmu sampai mati. Bu Qingyi tidak tahan untuk mengatakan, tidak peduli apa, Bu Keijun adalah tuannya, dan mereka memiliki hubungan darah. Meskipun dia disakiti beberapa kali oleh Gu Keijun, dia tetap ingin melepaskan Gu Keijun, dan dia tidak tega mengirim Gu Keijun ke kantor polisi dan menyerahkannya ke hukum untuk diadili. Gu Keijun tidak dapat menahan rasa sakit dan penyiksaan yang tidak manusiawi, dan meraung histeris, aku di sini untuk membunuhmu. Aku ingin mengambil kembali semua yang seharusnya menjadi milikku. Grup Gu adalah milikku, kamu tidak dapat mengambilnya. Pergi. Setelah Gu Keijun secara pribadi mengakuinya, ilusi terakhir di hati Gu Qingyi benar-benar hancur. Seperti disambar petir. Apakah kamu mendengarku dengan jelas? Kamu membiarkannya pergi lagi dan lagi, tetapi apa yang kamu dapatkan sebagai balasannya adalah balas dendamnya yang semakin intensif. Orang seperti itu tidak diperlukan di dunia ini. Aku akan mengirimnya ke neraka untukmu. Kakinya dan mendaratkan tendangannya di kepala Gu Keijun. Tidak. Gu Qingyi memeluk Qin Ming dengan erat dan memohon dengan ekspresi yang rumit, tidak peduli apa, dia adalah sepupuku. Aku tidak tega melihatnya mati. Tolong biarkan dia pergi untuk yang terakhir kalinya. Sebuah jalan keluar. Kebaikan seorang wanita. Qin Ming mendengus dingin, menarik kembali kakinya, berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bakat, kamu bisa melakukan sesukamu. Negara asing lebih cocok untukmu. Aku tidak ingin kamu kembali ke Tiongkok. Jika tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Setelah berbicara, dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Dua air mata kristal jatuh dari matanya, yang dianggap sebagai perpisahan terakhir dari hubungan keluarga ini. Setelah sampai di bawah dan masuk ke dalam mobil, Gu Qingyi merasa sedih, bukan hanya karena kejadian Gu Keijun, tetapi juga karena dia telah salah paham dan menyakiti Qin Ming. Setelah hening lama, Gu Qingyi melihat mobil itu melewati sebuah bar dan berkata, hentikan mobilnya, saya ingin pergi minum. Qin Ming tidak mengatakan apa-apa, dan perlahan memarkir mobilnya di pinggir jalan, membiarkan Gu Qingyi keluar dari mobil dan berjalan ke bar sendirian. Setelah menghisap rokok beberapa kali, Qin Ming menelepon. Terus awasi dia. Saat aku meninggalkan Paris, dia akan mati. Ya, pemimpin. Sebuah suara dingin datang dari ujung sana, yang terdengar sangat tidak nyaman. Kali ini, Gu Qingyi memberi Gu Keijun satu kesempatan terakhir, tapi Qin Ming tidak akan membiarkan Gu Keijun pergi lagi. Kemudian, Qin Ming menelepon Isabella dan memintanya mengirim seseorang untuk memeriksa di mana tentara bayaran bumerang tinggal. Tentara bayaran bumerang berulang kali melakukan serangan pembunuhan. Bagi Qin Ming, ini adalah provokasi serius bagi raja tentara bayarannya, dan tidak perlu ada lagi. Ini adalah bar Prancis yang sangat atmosferik dengan dekorasi yang indah dan elegan, penuh cita rasa modern, dan koktail berwarna-warni ditampilkan di jendela bar. Ini adalah saat bar paling populer, ramai, berisik, dan ramai, dengan pria tampan dan wanita cantik mengenakan pakaian unik dan modis. Di tengahnya ada lantai dansa besar, hampir penuh dengan orang. Sekelompok pria dan wanita muda memutar tubuh mereka secara sembarangan dan melepaskan musik. Beberapa gadis seksi di atas panggung menampilkan tarian provokatif yang membuat pembuluh darah orang terpompa. Gu Qingyi baru saja menghadiri jamuan makan dan tidak sempat mengganti pakaiannya. Pakaiannya yang rumit dan kecantikannya yang memukau langsung menarik perhatian banyak anak muda saat ia muncul di bar. Ayo kita minum koktail terkuat. Gu Qingyi duduk dengan anggun di kursi tinggi di depan bar dan berkata kepada bartender. Oke, tunggu sebentar. Saya akan membelikan minuman untuk wanita ini. Seorang pria barat tampan dengan rambut pirang dan mata biru berkata dengan sopan. Gu Qingyi tidak melihat ke samping, bahkan tidak melihat ke arah pria asing tampan yang sedang mengobrol dengannya. Dia mengambil koktail yang diberikan kepadanya oleh pelayan, mengangkat leher putih saljunya yang melengkung anggun, dan meminumnya dalam satu tegukan. Perasaan terbakar muncul di perutnya.
Di Tiongkok, Gu Qingyi tidak pernah pergi ke bar dan minum anggur merah paling banyak. Dia belum pernah minum anggur sekuat itu. Dia tersedak dan terbatuk-batuk. Rona merah yang memabukkan dengan cepat muncul di wajahnya, yang sangat menawan. Pria pirang di sebelahnya menjilat bibirnya, seolah melihat makanan lezat, dan menjentikkan jarinya dengan tampan. Saya akan memberi wanita ini minuman lagi. Bab 244. Di bar, lampunya lembut, sosoknya samar-samar, dan bau tembakau, alkohol, parfum, keringat, dan bau lainnya bercampur menjadi suasana yang ambigu dan mewah. Gu Qingyi tidak memperhatikan lingkungan sekitarnya, dia merasa tidak bahagia dan ingin mabuk. Dia meminum koktail kental kedua dalam satu tarikan napas, dan perutnya terasa seperti terbakar tidak nyaman. Alkohol mulai mengenai kepalanya, matanya kabur, dan ekspresinya menjadi sedikit lebih menawan, menakjubkan dan indah. Nona, apakah kamu masih mau minum? Aku bersedia menemanimu mabuk dan bermalam bersama. Ngomong-ngomong, aku belum memperkenalkan diriku. Namaku William. Entah apa nama belakang wanita itu. Pemuda pirang itu tersenyum jahat dan merangkul bahu Gu Qingyi. Jaga kaki babi asinmu. Pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar, dan sebuah tangan besar meraih pergelangan tangan pemuda berambut pirang yang menyebut dirinya William. Kemudian, tanpa melihat betapa kerasnya tangan besar itu, William terbang seperti orang-orangan sawah dan menabrak meja anggur. Oke, berhenti minum. Suara dingin tadi menjadi sangat lembut. Gu Qingyi mengangkat matanya, menunjukkan senyuman menawan, dan melemparkan dirinya ke pelukan orang yang berbicara. Aku tahu kamu tidak akan meninggalkanku sendirian. Orang yang datang tidak lain adalah Qin Ming. Dia membelai rambut Gu Qingyi dan berkata dengan lembut, gadis bodoh, bagaimana aku tega meninggalkanmu. Berbaring di pelukan Qin Ming, Gu Qingyi merasa sangat padat dan hangat, dan kejantanan pria itu keluar dari hidungnya, yang membuatnya terpesona. Dia mengangkat kepalanya, matanya yang indah dipenuhi kabut, dan penampilannya menawan. Maaf, saya salah paham tentang Anda. Mengucapkan kata-kata, maafkan aku, juga membuat Gu Qingyi benar-benar meninggalkan kesombongan di hatinya. Dia merasa rileks baik secara fisik maupun mental, seolah-olah dia telah mematahkan belenggu yang sudah lama ada. Kakak bukan orang yang pelit, kenapa dia marah padamu? Oke, kesampingkan masa lalu sekarang dan kembalilah bersamaku dengan patuh. Gu Qingyi mengangguk patuh seperti anak yang patuh. Saat dia berdiri, dia merasa sangat berat dan terhuyung saat berjalan. Jika Anda tidak tahu cara minum, jangan minum sembarangan. Anda tahu konsekuensinya. Hati-hati terhadap gangster yang memanfaatkan situasi ini. Dengan bajingan sepertimu di sini, aku tidak akan takut pada bajingan manapun. Gu Qingyi berkata dengan sedikit mabuk karena dia merasa kata-kata Qin Ming begitu baik. Hanya ketika kata-kata itu hilang barulah mereka tahu betapa berharganya kata-kata itu, dan hanya ketika mereka pulih barulah mereka tahu bagaimana menghargainya. Nak, kamu memukulku dan kamu ingin pergi. Bagaimana bisa begitu murah? William tampaknya tidak terluka parah. Dia bangkit untuk meregangkan tubuhnya dan menghalangi jalan Qin Ming dengan langkah yang kuat. Pada saat yang sama, tiga pria asing kekar bergegas keluar dari kerumunan, mereka semua tingginya lebih dari 1,80 meter dan mengelilinginya. Mereka mengancam dan memiliki ekspresi jahat di wajah mereka. Suasana hatiku sedang buruk malam ini. Jika kamu tidak ingin menimbulkan masalah, minggir saja. Sungguh nada yang keras. William tersenyum sinis dan berkata dengan arogan, jika kamu memukulku, jangan pernah berpikir untuk berjalan keluar sambil berdiri. Jika kamu masih ingin bertahan hidup, tinggalkan wanita ini dan masuklah ke dalam selangkanganku. Gringo, ikuti instruksi Tuan William dengan patuh, jika tidak, kami akan membiarkanmu merasakan kekuatan tinju kami. Ketiga orang kuat itu memandangnya dengan penuh semangat, seolah-olah Qin Ming hanyalah seekor domba yang akan disembelih di mata mereka. Hanya beberapa dari kalian. Saya khawatir itu tidak cukup. Kata Qin Ming dengan nada menghina. Carilah pertarungan. Ketiga orang kuat itu sudah melompat-lompat. Ingin mencobanya, mereka melompat keluar bersama tanpa menunggu perintah William, menyerang Qin Ming dengan posisi terpojok, dan mereka bekerja sama secara diam-diam. Jika Qin Ming sendirian, dia bisa melepaskannya, tetapi dengan Gu Qingyi di sisinya, dia harus menjaga keselamatannya. Melihat tinju dan tendangan tiga pria kuat di depannya, Qin Ming meraih pinggang Gu Qingyi dengan satu tangan, menyentuh tanah dengan kedua kakinya, melompat setinggi setengah orang, menendang bahu pria kuat, melompat keluar dari lingkaran, dan berlari lurus ke arah William. William baru saja diusir. Dia mengira Qin Ming yang menyerangnya tanpa persiapan. Dia berpikir bahwa Qin Ming memiliki kekuatan paling banyak, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sekarang dia melihat bahwa Qin Ming dapat dengan mudah melompat setinggi 1,7 meter memegang seseorang dalam pelukannya, mau tak mau dia terkejut, dan mundur dengan cepat dengan tergesa-gesa. Saat Qin Ming mendarat, dia terbang melewatinya seperti macan tutul dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dia melompat dan membenturkan lutut kanannya dengan keras ke dada William yang sedang mundur. Bang! William tiba-tiba merasakan sakit yang menyesakkan di dadanya, terbang telentang, dan jatuh dengan keras ke tanah. Puan muda! Seru ketiga pria kuat itu, dan dua dari mereka bergegas maju dengan cepat, membanting punggung Qin Ming dengan dua tinju besar, membuat angin bertiup.
Pinggang Qin Ming dipelintir seolah-olah ada mata di belakang kepalanya, dan kaki kanannya disapu seperti cambuk baja. Gerakannya fleksibel dan cepat, hanya meleset dari jangkauan serangan kedua pria kuat itu, dan pada saat yang sama dia menendang salah satu tulang rusuk mereka. Bang! Orang kuat yang ditendang memiringkan tubuhnya dan terbang keluar, menjatuhkan orang kuat di sampingnya ke tanah. Kemudian, serangan pria kuat lainnya tiba, dia terbang dan menendang perut bagian bawah Qin Ming dengan kejam. Qin Ming dengan cepat mundur 2 langkah, dan tendangan orang kuat itu meleset saat kakinya mendarat. Qin Ming bergegas ke depan dan menendang kaki orang kuat itu dengan keras. Terdengar bunyi klik yang tajam, dan tulang kaki orang kuat itu patah. Sialan! William jelas sangat mampu menahan pukulan. Setelah jatuh ke tanah, dia menahan rasa sakit dan berguling dan bangkit lagi. Dia mengambil botol anggur dan menerkamnya seperti serigala dan menabrak kepala Qin Ming. Qin Ming memiliki pengalaman yang kaya dalam pertempuran, dan dia bisa melihat ke segala arah dan mendengar ke segala arah. Tiba-tiba dia merasakan angin jahat di belakang kepalanya, dan dia dengan cepat berbalik dan meninjunya. Dengan suara, bang, botol anggur itu mengenai tinju Qin Ming dan segera pecah berkeping-keping, namun tinju Qin Ming tetap tidak terluka. Ternyata itu adalah anak serigala kecil. Senyuman lucu muncul di bibir Qin Ming. Dia tahu betul betapa berat serangannya. Orang biasa pasti tidak akan bisa bangun setelah lututnya terbentur. Gu Qingyi meminum 2 gelas anggur kental, dan kepalanya sudah pusing, dia terus-menerus diputar oleh Qin Ming. Dia merasa dunia berputar, matanya kabur, dan dia berbaring di bahu Qin Ming selembut seolah-olah di sana tidak ada tulang. Siapa kamu? William kaget. Meski tubuhnya terkena botol wine, dia akan menderita luka kulit, tapi pria oriental di depannya tidak terluka. Pada saat yang sama, dia juga menyadari betapa kuatnya Qin Ming. Orang China. Qin Ming melepaskan Gu Qingyi, meraih lengan William dengan kedua tangannya, diikuti dengan tendangan menyapu, dan membaringkan William di tanah. Qin Ming menggunakan kekuatannya lagi, mematahkan lengan William, merasukinya dan berbisik, jika kamu terus menggangguku, aku tidak keberatan mengubahmu menjadi serigala mati. Mengikuti kata-kata tersebut, Qin Mingxin mengangkat tangannya dan memeluk Gu Qingyi yang terjatuh. William berteriak. Berteriak, dengan marah mengancam, karena kamu sudah menebak asal-usulku, apakah kamu tidak takut klanku akan mencabik-cabikmu? Ini konyol. Bahkan werewolf bukanlah tandingannya, apalagi bocah nakal sepertimu. Qin Ming mencibir dengan jijik dan menendang pria itu hingga pingsan. Puan. Pada saat ini, 2 orang kuat yang telah ditendang naik, masing-masing mengambil kursi, mengangkatnya tinggi-tinggi dan bergegas ke depan. Kalian berdua juga ingin menjadi cacat. Qin Ming melotot, dan 2 sinar cahaya dingin keluar seperti anak panah tajam. Kedua pria itu menggigil ketakutan dan segera berhenti. Qin Ming mendengus menghina, memeluk Gu Qingyi dan pergi. Di tengah malam, di kamar tidur sebuah istana tua, ada seorang pemuda berambut pirang terbaring di tempat tidur. Dia adalah pria yang pingsan oleh Qin Ming di bar. Duduk di sebelahnya adalah seorang pria kulit putih parubaya yang tinggi dan mengesankan yang terlihat agak mirip dengan William. Ayah. William bangun dengan santai, menggelengkan kepalanya yang sakit, dan perlahan duduk. William, siapa yang membuatmu pingsan? Pria parubaya itu bertanya dengan suara yang dalam. Seorang oriental, sangat kuat. William tampak marah membayangkan dia pingsan dan mempermalukan dirinya sendiri di bar. Setelah pertarungan, dia dengan cepat mengenali identitasku, dan berkata bahwa tidak ada satupun prajurit serigala di klanku yang bisa menjadi lawannya. Ayah, aku tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu, dan aku harus membalas dendam. Apakah dia mengalahkan prajurit serigala? Tampaknya orang ini tidak sederhana. Mata pria parubaya itu tidak yakin, dan dia memerintahkan seseorang untuk membawa video pengawasan yang disalin dari bar. Tidak lama kemudian seorang pelayan masuk ke kamar dengan membawa laptop dan memutar video. Adegan itu persis saat Qin Ming dan William berkelahi. Ayah, itu orang ini. William menunjuk ke arah Qin Ming di layar dan mengertakkan gigi. Bahkan jika kamu bertransformasi, kamu bukan tandingannya. Terlebih lagi, orang ini terlihat tidak asing bagiku, seolah-olah aku pernah melihatnya di suatu tempat. Mendengar komentar ayahnya, wajah William memerah, merasa malu, dan merasa ini adalah aibnya sendiri. Setelah menonton video pendek berdurasi 2 menit, pria parubaya itu merenung sejenak dan matanya berbinar. Kalau dipikir-pikir, itu sebenarnya dia. Ayah, apakah kamu kenal orang timur ini? Siapa dia? William bertanya dengan gembira, menyelidiki identitas pihak lain akan membantunya membalas dendam dengan lebih baik. Namanya Qin Ming, pemimpin tentara bayaran naga gila, yang dikenal sebagai Raja Hades, dan dia memiliki hubungan dekat dengan Putri Isabella dari suku darah. 2 tahun lalu, salah satu prajurit serigala terhebat kita, Griffin, meninggal di bawahnya. Beberapa waktu lalu, Isabella muncul di Tiongkok. Sepupu Anda Tolstoy memimpin tim elit untuk menangkap Isabella, tetapi mereka semua tewas dalam pertempuran itu. Kata lelaki tua itu dengan penuh kebencian. Yang Mulia Griffin dan sepupu saya mati di tangannya. Anda harus tahu bahwa Yang Mulia Griffin adalah salah satu pejuang serigala terkuat di antara manusia serigala, pemberani dan pandai bertarung, dan Tolstoy adalah pejuang serigala terkuat di generasi muda. Sebenarnya mati di tangan Qin Ming.
Mendengar kabar tersebut, William sangat terkejut, dan segala pikiran untuk membalas dendam langsung padam, kecuali jika menurutnya hidupnya terlalu panjang. Kamu membunuh banyak pejuang klan kami dan berani muncul di benua Eropa. Kamu sama sekali tidak menganggap serius klan kami. Api kemarahan muncul di mata pria parubaya itu dan dia berdiri. Saya akan melaporkan hal ini kepada para tetua. Paris adalah tempat dia akan dimakamkan. Bersambung.